Anda kembali di kabar pandemi Corona pemirsa, petugas gabungan tetap menindak pelanggar protokol kesehatan meski PSBB ketat di ibu kota telah dicabut dan kembali ke masa PSBB transisi. Hal ini dilakukan agar warga tetap patuh dalam menjaga protokol kesehatan meski PSBB dilonggarkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut rem darurat dengan merubah PSBB ketat kembali ke PSBB transisi mulai hari Senin ini. Meski PSBB ketat dilonggarkan menjadi PSBB transisi, namun petugas gabungan tetap menggelar operasi justisi seperti yang dilakukan di checkpoint PSBB Lampiri, Jalan Raya, Kalimalang, Jakarta Timur. Pengendara yang tidak taat protokol kesehatan tetap dilakukan penindakan oleh petugas. Meski pelanggar tidak memakai masker sudah jarang ditemukan, namun sejumlah warga masih banyak tidak mentaati protokol kesehatan lainnya, seperti menjaga jarak. Sejumlah mobil box diberhentikan lantaran ditemukan 3 orang duduk di bangku depan. Sekarang ini diperpanjang kembali sampai tanggal 25 Oktober. Namun demikian, sesuai dengan Pergub 101, itu untuk perpanjangannya. Kemudian untuk penindakannya kita mengacu dengan Pergub 79. Jadi tetap penindakan bagi pengendara maupun pengemudi yang tidak menggunakan masker, termasuk angkutan yang tidak menjaga jarak, itu kita tindak. Mulai Senin ini, Pemprov DKI Jakarta mencabut PSBB ketat dan kembali ke masa PSBB transisi dikarenakan adanya penurunan kasus baru penularan COVID-19 dalam seminggu terakhir. Diharapkan masyarakat tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana aktivitas pemberlakuan status PSBB transisi di ibu kota? Kita akan tanyakan langsung kepada Tri Yunis Miko Wahyono selaku epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Miko. Selamat sore Mas Sofyan. Ya, ini dengan diberlakukannya kembali PSBB transisi di ibu kota Pak, bagaimana mendapat Anda selaku epidemiolog Pak? Jadi PSBB transisi yang pertama juga saya tidak setuju, kemudian yang kedua juga saya kurang setuju begitu. Masalahnya pada PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Artinya seprovinsi ya dilakukan pembatasan sosial. Tapi dengan kata transisi itu dilakukan pelonggaran-pelonggaran yang banyak begitu. Sekarang akan dibuka bioskop, akan dibuka rumah makan, akan dibuka. Jadi itu sebenarnya pembatasan sosial atau pelonggaran sosial itu akan menjadi kacau balau istilah pembatasan sosialnya begitu. Walaupun di dalamnya ada pembatasan sosial juga, tapi ada pelonggaran sosial juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sih mungkin akan menyarankan harusnya DKI kalau tidak bisa melakukan pembatasan sosial berskala besar, harusnya melakukan pembatasan sosial berskala lokal aja atau RT, RW begitu atau kelurahan begitu. Dan itu menjadi fair begitu karena RW yang menjadi merah menyebabkan DKI merah ya memang harus dilakukan pembatasan sosial. Yang tidak menyebabkan merah kan tidak harus dilakukan pembatasan sosial begitu. Jadi menurut saya adil dengan melakukan pembatasan sosial berskala lokal begitu. Atau RW atau kelurahan begitu. Ya, tapi kan Pak Miko selaku rekan-rekan dari epidemiolog sendiri kan pastinya dilibatkan ya Pak ya untuk diputuskannya pemberlakuan PSBB transisi di Jakarta. Iya, pada saat merapatkan itu ya epidemiologi FKM UI juga dilibatkan. Ya. Tapi bukan saya. Jadi meskipun saya juga harusnya ikutan dalam pembahasan itu, tapi saya kebetulan tidak ikut. Saya tahu siapa yang ikut dalam rapat tersebut. Kemudian, tapi orang yang epidemiologi itu mengatakan bahwa PSBB itu harus total. Ya, kalau menurut saya, karena sifat penyakitnya menular dari orang ke orang melalui droplet infection, jadi lebih banyak menciptakan kluster. Harusnya dievaluasi dulu apakah klaster rumah tangganya banyak, apakah klaster pabriknya banyak, apakah klaster angkutan umumnya banyak,
Jadi di klaster-klaster itulah kita melakukan pembatasan sosial. Kalau memang ke klaster angkutannya banyak, ya lakukan pembatasan sosial di angkutan begitu. Kalau pasar, ya lakukan di pasar. Kalau kemudian banyak di rumah tangga, ya lakukan di RW dan di kelurahan begitu. Jadi saya kebetulan mengerjakan suatu wilayah di Jawa Barat begitu. Saya lihat klaster perusahaan banyak. Maka perusahaan saya bentuk satgas begitu. Jadi melakukan pembatasan sosial di perusahaan-perusahaan begitu. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya apa bedanya ketika PSBB ketat dengan PSBB lokal? Karena tadi Anda mengatakan bahwa ketika lokal itu PSBB lokal dilakukan, itu hanya PSBB dilakukan skala kecamatan atau mungkin perusahaan. Artinya kan menghambat juga aktivitas, tidak beda jauh dengan PSBB ketat itu Pak Miko. Ya, jadi kalau PSBB provinsi itu artinya dilakukan semua searea provinsi begitu. Jadi yang tidak kena, tidak ada daerah yang tidak terkena PSBB. Kalau PSBB lokal hanya pada RW tertentu yang merah itu diberlakukan, dan semua perusahaan atau restoran atau bioskop yang di daerah merah itu jangan dibuka. Karena kasihan begitu kalau orang ke daerah itu akan tertular begitu. Kalau memang klasternya adalah rumah tangga begitu. Jadi harus. Ini hampir mirip dikatakan dengan PSBB mikro begitu Pak Miko? Iya. Jadi PSBB mikro itu mirip begitu. Jadi mirip dengan lokal begitu. Jadi Jakarta juga sudah melakukan, tapi katanya tidak efektif karena mungkin harus dilihat datanya begitu, mana klaster-klaster yang terbanyak di DKI Jakarta. Klaster rumah tangga banyak kak, klaster perusahaan banyak kak, ya klaster kementerian banyak kak begitu. Karena Jakarta begitu kompleksnya, maka harus dilihat satu persatu. Klaster mana yang harus ditanggulangi, mana yang prioritas. Kalau di daerah yang saya lihat begitu ya, klaster rumah tangga banyak dan klaster perusahaan. Jadi lebih banyak klaster perusahaan bahkan begitu. Jadi saya harus melakukan PSBB di perusahaan-perusahaan tersebut begitu. Tapi kan secara geografis Jakarta dengan Jawa Barat kan berbeda Pak. Bagaimana Anda bisa menyamakan? Artinya kan selama ini Anda melakukan penelitian itu untuk Jawa Barat, untuk Jakarta sendiri kan beda begitu Pak. Jadi kayak misalnya begitu, orang Jakarta yang kemudian pergi makan ke Jawa Barat gitu di Jabodetabek, kan itu sebagian kecil begitu. Kalau sebagian besar itu ya perlu dibatasi. Jangan diangkat yang kecil-kecil, lihat datanya mana yang terbanyak, mana klaster terbanyaknya. Jadi harus prioritas pada klaster terbanyaknya. Kalau memang itu klaster rumah tangga, lakukanlah lokal RW atau kelurahan. Kalau itu angkutan umum, ya betulin. Jadi jangan terbatas pada kemudian Menteri Perhubungannya melakukan 70%. Ya kita akan batasi, yang ke Jakarta harus memenuhi ini. Jika kalau tidak mau, ya tidak mau, kita tidak akan terima begitu. Ke stasiun kereta apinya tutup aja semua begitu. Kira-kira begitu. Tutup aja stasiun kereta apinya. Meskipun kereta api itu milik Menteri Perhubungan begitu. Iya. Berarti salah satunya Anda juga menilai bahwa PSBB transisi ini terlalu longgar ya, dengan akhirnya bioskop dibuka, kemudian sejumlah tempat makan juga akhirnya diperbolehkan untuk makan di tempat. Artinya Anda menilai ini sebetulnya masih terlalu longgar ketika PSBB transisi itu diberlakukan dengan tahap-tahap yang seperti itu begitu Pak Miko ya? Iya, tempat makan boleh buka, tapi mungkin pakai tabir begitu. Jadi di Thailand itu terbukti tempat makan semuanya pakai tabir, sampai warung makan. Begitu warung makan pun pakai tabir. Pakai tabirnya bisa plastik, begitu bisa mika, bisa apapun. Tapi di antara yang makan jelas orang yang makan itu harus benar-benar ditabiri antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian penularan tidak terjadi, dan sekarang Thailand berhasil menurunkan kasus COVID-19-nya. Jadi kalau perlu ya kita tiru, kalau bagus ya kita tiru begitu. Iya. Baik, itu pendapat Pak Triunis Miko Wahyono selaku epidemiolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Miko. Selamat sore. Ya, sama-sama Mas Afan. Ya.